Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Munakahat dengan tema khitbah dan mahar. Yang pertama akan disampaikan oleh Yusrul Jamaluddin, yaitu pengertian khitbah. Khitbah atau peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya. Biasanya peminangan dilakukan terlebih dahulu sebelum akad nikah agar jelas bahwa perempuan tersebut belum dipinang oleh orang lain. Kata khitbah berasal dari bahasa Arab, yaitu khotoba yakhtubu khitbatan, yang berarti permintaan atau peminangan. Beberapa ulama mendefinisikan khitbah sebagai berikut. Sayyid Sabiq mendefinisikan peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dinikahi melalui cara yang dikenal dalam masyarakat. Muhammad Abu Yahro meminang adalah permintaan seorang laki-laki kepada wali perempuan atau kepada perempuan tersebut dengan tujuan untuk menikahinya. Imam Zakaria Al-Ansori, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada pihak perempuan agar bersedia menikah dengannya. Dasar hukum Al-Quran yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 235, Bismillahirrahmanirrahim, wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw antum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhun. Alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'rimu uqdatan nikah hatta yablughal kitaba ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Tidak ada dosa bagi kamu peminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka, tetapi jangan kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan melangsungkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dasar hukum hadisnya diriwayatkan dari hadis Rasulullah, wa an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila khotaba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yaqdura minha ila ma yad'u ila nikahi falyaf'al. Qala fa khatabtu jariyatan min baini salimatan fa kuntu akhtabi ila tahtal karbi hatta ra'aitu minha ba'da ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha. Dari Jabir, sahabat Jabir, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka jika ia mampu melihat sesuatu darinya yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Jabir berkata, aku pernah meminang seorang wanita dari Bani Salamah, lalu aku bersembunyi untuk melihatnya di balik pohon kurma, sampai aku melihat sesuatu darinya yang membuatku tertarik untuk menikahinya, maka aku pun menikahinya. Syarat-syarat meminang yang pertama yaitu perempuan tidak sedang menjadi istri orang lain. Artinya tidak boleh meminang wanita yang masih menikah. Contoh, Ahmad tidak boleh meminang Fatimah karena Fatimah masih menjadi istri Zaid. Yang kedua, tidak dalam masa iddah atau talak roj'i karena dalam masa ini suaminya masih bisa rujuk. Contoh, Aisyah baru ditalak satu oleh suaminya dan masih dalam masa iddah 3 kali sucian, maka laki-laki lain tidak boleh meminangnya. Yang ketiga, jika dalam iddah wafat atau talak bain hanya oleh dengan sendirian, tidak boleh meminang secara terang-terangan. Contohnya, seorang laki-laki berkata kepada wanita yang sedang iddah
wafat. Jika masa iddahmu sudah selesai, aku ingin membicarakan hal baik tentang pernikahan. Yang keempat, perempuan yang dipinang halal untuk dinikahi, tidak termasuk mahram atau yang haram dinikahi. Contoh, seorang laki-laki tidak boleh meminang saudara kandungnya atau bibinya karena Islam melarang meminang di atas pinangan orang lain. Contoh, jika Khadijah sudah menerima pinangan Umar, maka Ali tidak boleh meminangnya kecuali Umar membatalkan pinangannya. Selanjutnya, tata cara meminang. Yang pertama yaitu memilih perempuan yang halal dipinang, bukan mahram, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah. Dasar hukumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 235, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yublughal kitabu ajalah. Dan janganlah kamu berazam atau berakad nikah sebelum habis masa iddahnya. Yang kedua, dianjurkan melihat calon perempuan agar lebih mantap untuk menikahinya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza khataba'a ahadakumul mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'ul. Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka jika ia mampu melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya. Hadis Abu Dawud At-Tirmidzi. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Adam Kurniawan. Jika menyampaikan pinangannya kepada wali perempuan sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan. Dasar hadis, la nikaha illa bi wali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. 4. Menyampaikan maksud dengan jelas, menyatakan keinginan untuk menikah secara langsung atau melalui perantara keluarga. 5. Menunggu jawaban dari pihak perempuan atau wali. Jawaban bisa menerima, menolak, atau meminta waktu untuk mempertimbangkan. 6. Jika diterima, maka terjadi kesepakatan khitbah. Biasanya dilakukan dengan pembicaraan tentang mahar dan waktu pernikahan. Wali yang memenuhi syarat utama dibilang secara terang-terangan atau tasrih atau sindiran, asal bukan mahram dan tidak ada larangan sementara. 1. Wanita yang tidak berstatus istri orang lain. 2. Wanita yang belum atau tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain secara sah kecuali pinangan sebelumnya batal atau dari orang fasik. 3. Wanita yang sedang tidak menjalani masa iddah, masa tunggu setelah cerai, hidup ataupun mati. Wanita yang tidak boleh dipinang. 1. Mahram permanen, maka tidak boleh untuk dipinang. Ibu kandung, saudara perempuan, bibi dari ibu dan ayah dan lain-lain. 2. Status istri orang lain haram sepenuhnya, termasuk membujuk untuk bercerai. 3. Wanita yang sudah dipinang orang lain maka tidak boleh untuk dipinang kecuali peminangnya dari laki-laki yang pertama meminang sudah dibatalkan. 4. Wanita yang masih memiliki masa iddah. Pengertian mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dalam pernikahan sebagai tanda ketulusan dan penghormatan. Secara etimologi, mahar berarti mas kawin. Kata ini berasal dari bahasa Arab al-mahar yang berasal dari kata kerja mahara. Dalam fikih, mahar juga disebut dengan istilah sadaq, niklah, dan faridah. Dalam Islam, mahar hukumnya wajib diberikan oleh suami kepada istri, tetapi tidak ditentukan bentuk, jenis, maupun jumlahnya. Besarnya mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan kerelaan dari calon istri. Di Indonesia, mahar sering diidentikan dengan mas kawin yang biasanya diberikan saat akad nikah. Dasar hukum Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atun nasa'a sodu kohihina bihlatan bilakot fa in tibna lakum ansai minhum hunafsa fakuluhu hani amaria.
Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dasar hukum hadis, dasar hukum mahar kedua adalah hadis, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dikutip oleh Rahmat Hakim. Khairun nasa'i ahsanuhum wujuha wa arhasuhunna muhurra. Sebaik-baiknya wanita yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya. Abrabuhunna akuluhunna mahra. Yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya. Kedudukan mahar. Mahar adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri setelah akad nikah. Dalil Wa'atunna sa'asodukotihinna nihlatan. Mahar bukan rukun nikah, tetapi tetap wajib diberikan oleh suami. Mahar menjadi hak penuh istri dan tidak boleh diambil kecuali dengan kerelaannya. Mahar merupakan tanda penghormatan dan kesungguhannya laki-laki dalam menikahi perempuan. Macam-macam mahar. Para fuqaha sepakat bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Mahar terbagi menjadi dua macam, yaitu mahar musama dan mahar kecil. Satu, mahar musama. Mahar musama ghairu muajjal, yaitu mahar yang pembayarannya ditangguhkan atau ditunda. Mahar musama wajib dibayar apabila telah terjadi khalwat atau jika suami meninggal dunia, maka mahar tersebut diambil dari harta peninggalan suami dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Biasanya jumlah dan bentuk mahar ditentukan melalui musyawarah antara kedua calon mempelai. Mahar musama ghairu muajjal, yaitu mahar yang pembayarannya ditangguhkan atau ditunda. Mahar musama wajib dibayar apabila telah terjadi kawat atau jika suami meninggal dunia, maka mahar tersebut diambil dari harta peninggalan suami dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Biasanya jumlah dan bentuk mahar ditentukan melalui musyawarah antara kedua calon mempelai. Mahar musama wajib dibayar penuh kepada istri apabila terjadi hal-hal berikut. Suami telah menggauli, berhubungan badan dengan istrinya. Salah satu dari suami atau istri meninggal dunia, meskipun belum pernah terjadi hubungan badan, suami dan istri sudah berduaan atau sekamar tanpa ada halangan syar'i. Dalam keadaan ini para ulama berbeda pendapat, tapi menurut Abu Hanifah mahar musama tetap wajib dibayar penuh. Mahar musama. Mahar musama, dasar hukum mahar musama dari hadis Abu Ubaid an Zaidah bin Abi Aufa qala qadul khulafa ar-rasyidin al-mahdi annahu idza ughliqa babu wa urkhiya sadru faqad wajaba shadaq. Dari Zaid bin Abi Aufa berkata, para khalifah yang mendapat petunjuk telah menetapkan bahwa apabila pintu telah ditutup dan tirai telah diturunkan, maka mahar telah menjadikan wajib. Mahar misal. Mahar misal adalah mahar yang nilainya disesuaikan dengan mahar perempuan lain yang sederajat dengan mempelai perempuan, baik dari segi nasab maupun sifat-sifatnya. Menurut ulama dalam kitab Fathul Mu'in, menentukan mahar misal biasanya melihat mahar perempuan dari keluarga terdekat seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, anak perempuan saudara laki-laki, atau bibi dari pihak ayah. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, mahar misal ditentukan dengan pertimbangan beberapa faktor seperti umur, kecantikan harta, akal, agama, status gadis atau janda, dan kondisi lingkungan. Jika berfaktor tersebut berbeda, maka nilai maharnya juga bisa berbeda. Dasar hukum mahar misal. La junaha alaikum in talaqtumun nisa amalam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah
wa mata'uhun wa mata'uhun 'alal musii'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'am bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu setuh atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Mahar misil yaitu akad nikah tanpa menyebut mahar. Para ulama sepakat bahwa mahar bukan rukun nikah, tetapi konsekuensi dari akad. Karena itu nikah tetap sah meskipun tanpa menyebut mahar. Jika sudah terjadi hubungan suami istri, maka istri berhak mendapat mahar misil. Jika ditalak sebelum terjadi hubungan, maka istri tidak mendapat mahar tetapi mendapat mut'ah, pemberian sukarela seperti pakaian, cincin dan lain sebagainya. Jika salah satu meninggal sebelum hubungan, madhab Hanafi dan Hambali, istri tetap mendapatkan mahar misil yang penuh. Madhab Maliki dan Imamiyah tidak wajib membayar mahar. Mahar berupa barang yang haram dimiliki. Jika mahar yang disebutkan berupa barang haram seperti khamr atau babi, maka mahar tersebut tidak sah, sehingga diganti dengan mahar misil. Mahar misil, hubungan karena syubhat fatiyah. Jika seorang laki-laki berhubungan dengan perempuan karena ketidaktahuan bahwa hal itu tidak halal, maka wajib membayar mahar misil. Contohnya, menikahi perempuan yang ternyata saudara sesusuan tanpa diketahui sebelumnya. Menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hambali, jika seorang laki-laki memperkosa wanita, ia wajib membayar mahar misil. Jika hubungan terjadi dengan kerelaan wanita, maka tidak ada kewajiban mahar. Nikah dengan syarat tanpa mahar, mayoritas madhab akan tetap sah dan setelah terjadi hubungan wajib membayar mahar misil. Madhab Maliki akad harus dibatalkan sebelum hubungan. Jika sudah terjadi hubungan, maka akad dan dengan mahar misil. Akad sah dengan mahar misil. Madhab Imamiyah, suami tetap wajib memberikan mahar walaupun sedikit. Kadar mahar menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ishaq, Abu Tasaur dan sebagian ulama Madinah, Islam tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum mahar. Besarnya mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami serta kerelaan dan kesepakatan kedua pihak. Sedangkan Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak atau barang lain yang senilai dengan itu. Ketentuan penyerahan mahar dalam kompilasi hukum Islam pasal 30 sampai 38. Yang pertama, mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Yang kedua, penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan tidak memberatkan. Yang ketiga, penyerahan mahar dapat dilakukan tunai atau ditangguhkan sesuai kesepakatan. Yang keempat, mahar yang belum dibayar menjadi utang suami. Yang kelima, jika terjadi perselisihan mengenai mahar diselesaikan melalui pengadilan agama. Hukumnya mahar perceraian sebelum hubungan badan. Jika terjadi fasad, pembatalan akad atau talak sebelum suami istri berhubungan badan, mahar yang telah ditentukan gugur setengahnya. Namun jika belum ditentukan, istri tidak berhak atas maharnya. Istri murtad, mahar gugur seluruhnya. Jika istri keluar dari agama Islam atau murtad sebelum terjadinya singgama. Pembebasan oleh istri secara sukarela membebaskan atau merelakan mahar yang seharusnya menjadi hanya kepada suami. Kerusakan atau fasad akad, jika akad nikah rusak atau dibatalkan karena alasan tertentu, misal kecacatan pada salah satu pihak yang disembunyikan, mahar dapat gugur. Dasar hukumnya, La junah, bismillahirrahmanirrahim. La junah alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Wa mata'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. ya tidak ada dosa bagimu jika kamu
menceraikan perempuan-perempuan yang belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu memberi mereka mut'ah menurut kemampuan orang yang mampu dan menurut kemampuan orang yang kurang mampu. Hukum menunda penyerahan mahar. Hukum menunda mahar. Menunda penyerahan mahar dalam pernikahan hukumnya boleh atau jaiz menurut para ulama selama ada kesepakatan antara suami dan istri. Mahar yang ditunda tetap menjadi utang suami yang wajib dibayar kepada istrinya. Dalam fikih mahar dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pertama mahar muajjal, mahar yang dibayar langsung saat akad nikah, dan yang kedua mahar muakkar, mahar yang pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu yang disepakati. Hukum menunda penyerahan mahar. Dalil dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ma'atul nisa asodqatihinna nihlah. Artinya berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Pendapat ulama fikih, para ulama dari berbagai mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwa menunda mahar diperbolehkan selama disepakati oleh kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.